terus gue duduk dulu, sholat lagi 2 sampai 8 gitu. Masa time out kan 23, maksudnya bisa jeda Jangan. kecil. Gue itu kalau udah kena kolak. Iya, pas 8 dia selesai duduk udah nyampe terus witir ya dia gue. diri Nunggu witir. sholat 3 sholat 2-3 kok apa segitu terus Dia ngikut ya? ngikut Syafi'i, terus tiba-tiba di tengah jalan muncul di TikTok nih ajaran-ajaran yang misalkan Imam Hambali. Terus kayak oke juga nih gitu. Ya Ares itu itu tahtanya tempat Allah. tahtanya Allah namanya Aras. Ya udah. Info aja info. Wow, kicau. Banyak yang gak belajar agama Iya, gitu kan. Contohnya. Wow. Gua pesantren. Kilat. Bahasa flash. Pesantren. Nah, ngomong-ngomong soal perbedaan, kan di Indonesia tuh Bentar, satu lagi apa? soal tarawih nih. Misalnya gue biasa sholat 11 nih ya, gue lagi main ke rumah kotok nih, di kotok 23, pas udah 8 gue pulang witir di rumah biar jam 11. Boleh. Sebenarnya nggak salah, Nggak salah. Cuma memang di situ yang gue tahu nggak dapat pahala saat berjamaah secara fullnya. Karena kita memang dianjurkannya yang jaminan itu kita digajar pahala sholat seperti semalam suntuk, itu kita sholat bersama dengan imam, berbarengan dengan takbirnya imam. Kalau sampai lengkap-lengkap? terakam. Hah? Misalnya 2 nih, terus gue duduk dulu, sholat lagi 2 sampai 8 gitu. Masa time out. kan 23, maksudnya bisa jeda Jangan. kecil. Gue itu kalau udah kena kolak. Iya, Masa lagi itu gimana tuh? Itu 2 rakaat selanjutnya. Jangan. Masa dulu. Ya bener itu kayak kena kolak sih. Kena kolak gitu bener. Kena kolak gila nih enggak? Kalau Gue jadi gitu nyampe 8, udah 8 nih baru ikut witir ya. Enggak, kalau misalnya gitu, kayak Lingga gitu, sholat di rumah gua. Dia bisa sholat 11, terus di rumah gua, dia sholat pas 8, dia selesai Duduk udah nyampe terus witir ya. dia gue. dia diri Nunggu witir. sholat 3 sholat 2-3 kok apa segitu Itu nggak boleh. Boleh lah, boleh. enggak, soal tadi yang soal ajaran-ajaran di Indonesia kan ada beberapa lah ya yang kita tahu. Nah terus kan itu kan ajarannya beda-beda dan dari imam yang beda-beda kan, ada yang Syafi'i, ada yang Maliki, ada yang Hambali, ada yang satu lagi Hanafi. Ahmad. Ahmad, Ada 4. Maliki, Hambali, Hambali. Syafi'i, Imam Ahmad. Imam bin Ahmad. Hambal. Nah, terus dari keempat itu misalkan kan ada yang beda-beda nih. Nah, itu tuh kita nih, kan gue orang awam banget ya. Sampai gue tuh pernah nanya ke bokap gue kayak soal itu, "Pak, kita tuh ini apa ini sih?" Terus bokap gue jawab, "Ya kita se-Islamnya yang menganut ajaran Allah Subhanahu wa taala aja lah." Terus bokap gue ngomong kita tuh ikut imam ini gitu, misalkan gitu. Misalkan. Nah, terus itu tuh gimana cara kita menentukan bahwa ajaran ini tuh yang benar? Karena kan misalkan gini, ada kita di track dari kecil Syafi'i nih, terus tiba-tiba ngikut ya? ngikut Syafi'i, terus tiba-tiba di tengah jalan muncul di TikTok nih ajaran-ajaran yang misalkan Imam Hambali. Terus kayak oke juga nih gitu. Ini kita baru bahas sama Pak Adung. Iya makanya. Jawaban Pak Adung waktu itu apa? Lupa gua. Kalau Dia jawaban kalau ke gua ngeledek doang adanya soalnya. Terus gue kalau waktu itu jawaban Pak Adung, kita jangan ambil yang enaknya aja gitu. Kalau Pak Adung kayak ambil satu gitu. Memang itu juga salah satu sampai saat ini gue masih. Oh berarti harus satu ya? Nah itu gue nggak bisa jawab sih. Soalnya gitu. Gue pernah ketemu orang yang Di collab. Dia ngolek Yang mana enaknya? karena bokap nyokapnya tuh si A. Nah dia tuh si B. Cuman untuk menghormati orang tuanya, dia ngolek 2 itu.
pas lebaran pakai apa gitu biar lebih cepet. Iya. Cuma dia ngomong katanya kalau misalkan ada event apa, dia tuh di situ mungkin tidak sepenuh hati untuk melakukannya kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Terus terang daripada gue tahu kan, dalam hal itu gue juga masih mencari jawabannya. Karena dari yang gue belajar, ya jawabnya masih ada yang ini jawab ini jawab ini gitu. Gue masih belajar soal itu. Tapi yang gue bisa pastiin perbedaan dari dari keempat imam tersebut itu perbedaannya hanya di hal fikih. Gitu. Bagaimana cara kita untuk beribadah. Nah, yang mutlak itu tentang tauhid gitu. Kalau tauhid itu udah mutlak. Mau imam siapa aja itu pasti sama. Contoh, ketika lu tanya di mana Allah, jawaban lu itu di mana? Di mana-mana. Nah, ketika ini kalau tentang Allah itu kan kalian tentang Allah itu kan bicara tentang tauhid kan. Jawabannya itu di mana Allah, itu jawabannya di Arsy. Arsy itu tahtanya. Tempat Allah. Tahtanya Allah namanya Arsy. Ya udah. Info aja info. Wow, kicau. Nah, kayak gitu tentang fikih sih memang perbedaan. Lagi-lagi gue juga gak punya ilmu sebaik itu. Nah di sini juga gue bukan dari artian Ustadz dan semua jawaban gue itu benar ya. Iya pokoknya di sini Sahal tuh teman kita paling lurus lah. Enggak gitu juga. Iya tapi Sahal tuh teman kita paling lurus yang bisa lah kita tanya-tanyain. Menurut. Iya menurut kita. Soalnya dia gini dia tuh dulu kayak abis maghrib dia tuh ngajinya tuh bukan cuma ngaji yang baca, ngaji yang dalamin ilmu soal agama juga. Walaupun dimasukin ponpes cabut. Dimasukin ponpes cabut. Apa-apa. Berantem sama abangnya masuk. Lu menolak pondok pesantren lu ya. Kayak soal gua enggak di sini. Enggak, tapi kayak gitu gimana? Kan maksudnya gue tuh selalu berpikir bahwa gue tidak mendiskreditkan pesantren ya. Cuma gue ngerasa bahwa kebaikan tuh bisa datang dari mana aja gitu. Entah dari, that's why kenapa gue selalu berpikir bahwa nyari istri itu yang benar. Maksudnya cari istri itu yang bisa nge-track anak. Karena kan kalau bisa nge-track ada kebaikan di situ juga kan. Bener. Maksud gue. Nah, kalau misalkan gue nggak tahu kenapa gue tuh nggak mau memondokkan anak gue nanti misalkan gitu. Alasannya karena kebaikan bisa datang di mana aja. Kalau ternyata anak gue lebih baik ketika istri gue ngajarin itu ke anak gue, soal agama ke anak gue, itu kan tidak menutup kemungkinan juga kan. Nah kalau kayak gitu tuh gimana? Kok bukan elu? Iya aja. Jadi dalam pendidikan anak memang kita tuh dianjurkannya memang mencari tempat pendidikan terbaik gitu. Nah ketika kita nggak memilih memondokkan anak itu bukan dalam artian mutlak salah, dan benar ketika misalnya memang diajarkan oleh ibunya dia lebih dapat ilmu agamanya, ya kenapa harus mondok gitu kan? Nah itu maksud gua. Cuma kan yang terjadi di lapangan tuh kebanyakan kayak gak mau mondok gitu, ini kan belajar di luar. Tapi kenyataannya saat gak mondok kan banyak yang gak belajar agama gitu kan. Contohnya wow, Gua pesantren kilat. masa pesantren flash dan gitu. Enggak, tapi soalnya gini ya yang diajarin ini gimana ya? Ini bukan buruknya keluarga. Ya pokoknya ini berdasarkan keluarga gua, pondok pesantren itu dijadikan bahan takut-takutan gitu. Misalkan kayak sekolah kalau nggak negeri pesantrenin kayak gitu. Iya, malah jadi gitu ya. Nah gitu, makanya itu tuh udah tertanam di otak gua. Karena gue tuh pun merasa bahwa, aduh jangan deh kalau yang ini jangan, sensor. Intinya itu kayak jadi ini tuh kalau pondok pesantren tuh gitu. Ya dalam artian sebenarnya kayak di kita tuh memang masih banyak lah. Walaupun sekarang memang terus terang memang udah semakin membaik dalam artian anggapan-anggapan itu udah mulai bukan cuma soal pondok pesantren aja, banyak hal yang sebenarnya itu dasarnya ketika orang tua kita dulu tuh bukan mau menjelekkan pondok pesantren, bukan. Jadi kayak gimana ya, banyak hal-hal yang sebenarnya dimaksudkannya tidak seperti itu jadi seperti itu gitu. Salah satunya pondok pesantren. Pasti maksud orang tua terdahulu tuh bukan dalam artian
cuma anak-anak yang kurang aja nih masukin pesantren. Nah, padahal kan itu dalam artian ketika sebenarnya itu diartikan kayak pesantren tempat terbaik untuk merubah diri kan. Cuma yang disayangkan jadi banyak yang takut pesantren karena mengira yang di pesantren itu tapi di 2026 ini kita ngeliat Ronaldo nendang jeruk sih juga. Janggal juga sih. Jeruk. Lu nggak tahu? Jeruk nih, Mau ngambil maksudnya cara mengasihnya Batistuta. Tahu. Nah, bener. Tapi bener. Itu parah. Gue juga mengecam sih hal gitu. Ya, itu makanya. yang bener ada ya sosmed itu bener-bener Membuka. Iya benar. Makanya gue tuh kayak segitu ya. gue tahu gitu, maksudnya namanya Batistuta kan ada Omarnya ya. Omar Batistuta gitu. Tapi kayak kalau Omar Batistuta nendang jeruk juga agak janggal anjing. Maksudnya dengan sosmed yang udah seterbuka ini, jadi kita melihat ya mungkin nggak semua pondok pesantren Gitu. itu ya, cuman ya balik lagi kalau emang beberapa orang tua memilih untuk memondokkan anaknya, mungkin itu ada alasan tersendiri, entah karena mungkin dia merasa tidak mampu untuk mendidik anaknya secara agama, jadi dia biarkan di pondok aja nih yang mendidik gitu. Nah kalau gua ngerasa tuh karena gua dari kecil gua kehilangan momen sama bokap nyokap gua. Soal Setiap hal kan bokap nyokap gua yang kerja dari kecil. Dan gua tuh jarang ada waktu lah, maksudnya kalau gua kalau misalnya bokap nyokap gua pulang tuh gua yang sama abang gua Tidur. udah belajar atau tidur. Dulu tuh gua emang diwajibin baca buku gitu kan. Nah, baca buku jam 8, jam 9 selesai, gua langsung tidur. Dulu tuh kayak gitu kan. Nah, gua tuh nggak mau kehilangan momen itu sama anak gua nanti. Gitu loh, biar tetap di rumah, biar maksud gua jadi lu merasa lu nggak tega kalau lu memondokkan anak lu gitu. Karena ya itu nggak apa-apa juga kan ya, nggak apa-apa, pilihan. Kayak lu cabut dari pesantren kan juga pilihan. Nah gue penasaran, lu cabut dari pesantren tuh kenapa? Seorang elu. Itu janggal. Kalau gue sih baru mungkin nih. Iya. Ya gue mau respon dari yang pertama dulu nih. Yaitu dengan ada sosmed sebenarnya jadi bagus. Dalam artian konotasi yang sebelumnya yang dimaksud jadi keluar kan. Kayak pondok tuh yang kurang segala macam. Di sosmed keluar pondok-pondok yang seperti itu. Dan kita semua bisa melihat dengan keterbukaan sosmed itu. Tapi selain itu juga kita bisa melihat banyak ponpes yang biaya masuknya aja setara sama ajar. Contoh, ya kan? Itu kayak kualitas di sana bahkan gue pernah nih, adik gue jadi pas SMP waktu itu boarding school awalnya tuh. Nah, gue lulus SMP ke SMA itu dapat name menurut gue itu kayaknya itu di luar kemampuan gue sebenarnya. Itu gue udah ngerasa wah banget tuh. Alias nyontek. Kagak. Jangan. Kita UN beda-beda paket. Beda-beda paket. Iya, pintar. Gue beda-beda paket tuh kan ada. Nah, di itu dia kayak ponpes tapi modelnya boarding school gitu. Sabtu Minggu pulang, kita tahu sesuai target pulang. Nah, di situ tuh kalau name gue ditaruh itu tuh yang di SMP gua ada di Atas. Iya, ada di 10 besar dari ratusan siswa. Ini kalau misalnya di ponpes itu ada 20 siswa. Itu gua ada di urutan 10 gitu. Dalam artian persentase gua tuh bukan yang ada di 3 besar gitu atau 5 besar gitu. Itu star syndrome ya. Bukan gitu. Di situ gua ngeliat kekaguman kayak wah gue nyesel sih nggak ponpes gitu. Nyesel sih. Nyesel sih. Nggak boleh lah bisa. Bahkan salah satunya aja ya di luar dari agama kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue ngapain kurang. Enggak, tapi serius ya, gue nggak bohong. Kayak ADC gue tuh pesantren ya. Pesantrennya tuh yang modern gitu loh. Dan dia di pesantren nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Harus, jadi itu ada harinya. Ada hari, misalkan hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu itu bahasa Arab. Sisanya bahasa Inggris. Kayak gitu, Arab Inggris. Bener. Nah, tempat pesantren gue
dulu cabut juga. Kalau itu tuh bukan selang hari, yang itu selang minggu. Jadi minggu ini atau 2 minggu Arab, 2 minggu Inggris. Bagus itu kayak gitu. Modern tuh. Itu benar-benar iya, waktu itu podcast gua pondok pesantren modern itulah. Tapi kan nggak jadi deh. Nggak, maksudnya untuk menunjang kita ngomong fasih berbahasa Inggris, berbahasa Arab bagus gitu. Bagus. Karena kan dibiasakan. Sebenarnya kalau dijalankan dengan benar, memang ponpes atau apapun itu yang lingkupnya pendidikan pasti bagus. Apalagi ketika di ponpes itu kan benar-benar 24 jam ada di lingkungan pendidikan kan? Iya. Iya kan? Kalau yang nggak bener, Itu. Tapi gue pernah, lu ngapa nggak ponpes nih? Kan lu kan Muslim United deh. Ya nggak apa-apa. Tapi yang salah satunya sih dia. Maksudnya orang tua juga kayaknya nggak tega deh ponpesin dia. Menurut gua. Kalau bokap gua tuh, kalau gue menolak gue dulu. sama. Tadi lu mau di ponpes Gue bukan di ponpes, gue di PKP, gue pengen di sekolah ya, gue bilang PKP. no. PKP dia nolak. PKP dia nolak. Iya, itu kan gak gue bilang Padahal itu habitat dia anjing. kagak. Kartu merah. Maksud gue kan, gue terbiasa berbaur di lingkungan yang beragam gitu, ngerti kan? PKP berapa? Gue nggak, maksudnya agamanya. Alias. Dari TK pun gue banyak temen yang emang non muslim gitu. Lu nyari yang ada nonisnya ya. Enggak, gue lebih melihat secara pluralisme ya aja, bukan gue pengen nyari gitu kan. Kadang-kadang nih agak janggal. Untuk bulan puasa nih. Masa gue nyari ya? Jangan lupa subscribe ya. Komen juga. Oke. Bye.